Perkenalkan, namaku Raden Mas Imam Kusupangat. Para saudara-saudara menyebutku dengan gelar Pandita Wesi Kuning. Terlahir di hari Jumat, Weton Pahing tanggal 18 November pada tahun 1938. Sudah berminat dalam hal laku hasto broto. Laku tirakat seperti sikap taat laku puasa di segala hal, menahan hawa nafsu, hamekek hawahu. Sejak kecil saya gemar melakukan tirakat toko broto. Lambat laun berjalannya waktu menjadikan jiwa dan rohani menjadi kuat, sehingga mencerminkan sikap yang budi luhur. Aku dikenal di kalangan setia hati sebagai pribadi sesepuh, pejuang, dan pengembang serta saksi historia kemajuan persaudaraan setia hati terata. Kanjeng ibu bernama Raden Ayu Kosmiatoen dan ayah bernama Raden Mas Ambar Koesensi. Di kota Madiun, kakek Ingaun yaitu Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Koesnoningrat adalah Bupati Kota Madiun ke-6 serta nenek bernama Juito atau yang biasa disapa Raden Ayu Pangeran Ronggo Aryo Koesnoningrat. Di kalangan masyarakat Madiun kala itu terah keluarga kami sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas. Beginilah kisah hidupku. Silahkan simak sampai selesai. Ialah tidak lain dan bukan adalah Raden Mas Imam Kusupangat yang terlahir di hari Jumat Weton Pahing tanggal 18 bulan November pada tahun 1938. Dari seseorang ibu yang memiliki gelar nama Raden Ayu Kosmiatun hidup bersama dengan Raden Mas Ambar Koesensi di kota Madiun, bahwa kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat yaitu Bupati Kota Madiun Kevi serta neneknya bernama Juito atau yang biasa disapa waktu dulu yakni Raden Ayu Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat, satu di antara profil sosok yang dijunjung tinggi dengan bentuk dihormati dan disegani oleh masyarakat pada waktu itu. Skema hidupnya simple walaupun dia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus turunan Kusuma Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya filosofi kehidupan yang berbunyi, sepiro gedening sengsoro yen tinompo amum dadi cobo. Filsafat tersebut telah mendarah daging dalam kehidupan gerak lahirnya. Terbukti hal tersebut telah dihayatinya dan dipaparkan dalam lakunya hingga akhir hayat. Beliau sabar serta teguh di dalam pendirian prinsip hidup sebagai khalifah dengan mengimplementasikan terhadap sesama pepadaning titah. Sehingga masyarakat umum dan warga PSHT khususnya memberikan label yakni Pandita Wesi Kuning. Yang konon menurut peribahasa Sanepan Jawa ialah dari warna kuning selaku senjata sekaligus pusaka kedewataan. Dengan pralambang bahwa memiliki ketegaran, ilmu kesaktian, linuwes serta berwibawa sampurna sekaligus berbudi luhur dan pakerti baik. Raden Mas Imam Kusupangat lebih dekat dikenali dengan julukan nama, Aryo. Aryo ialah panggilan kesenangan dari keluarganya. Beliau mulai sejak kecil sudah termasyhur selaku anak yang jujur serta pemberani. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegemarannya bela serta membantu kawan-kawan dalam kesukaran. Raden Mas Imam Kusupangat yakni pribadi sesepuh, pejuang, pengembang serta saksi historia kemajuan persaudaraan setia hati terate. Struktur anggota keluarga RM Imam Kusupangat. RM Imam Kusupangat hidup dalam arahan kedua orang tuanya yang kental dengan adat istiadat budaya Jawa Ningrat. Beliau ialah Raden Mas Ambar Kosensi dan serta Raden Ayu Ambar Kosmiatun. Beliau Raden Mas Imam Kusupangat diasuh bersama beberapa saudara kandung yang diantaranya yaitu 1. RM Imam Kosunarto, L. 2. RM Imam Kosnomiharjo. 3. RM Imam Koskartono. 4. RM Abdullah Kosnowijoyo. RM Imam Kusupangat serta keluarga kandung menjalani suka duka dalam roda kehidupan di dunia. Dengan penuh liku bersama menempati hunian di rumah milik kakek beliau yang berada di wilayah Kabupaten Madiun.
Kisah inspiratif RM Imam Kusupangat waktu remaja. Kisah sewaktu masih umur kanak-kanak. RM Imam Kusupangat sudah memberikan kelebihan yang cukup inspiratif dan mempunyai arti. Di sekolahnya, mulai sejak kecil beliau mempunyai kelebihan diantaranya sebagai nilai tambah ialah diketahui selaku bocah yang jujur serta senang membela dan senang membantu rekan-rekan sepermainannya. Sewaktu RM Imam Kusupangat berumur 13 tahun. Ketika itu beliau duduk di kelas 5 SDN Indrakila Madiun. Beliau memperoleh ujian yang berat, yaitu meninggal dunianya ayahanda beliau, pada hari Kamis Pahing tanggal 15 bulan Maret tahun 1951. Ujian ini menjadi pukulan yang paling berat buat pribadi RM Imam Kusupangat kecil. Karena di umur semuda ini beliau masih butuh cinta kasih serta perhatian seorang ayah. RM Imam Kusupangat melalui roda kehidupan bersama arahan ibunda tersayang yakni Ra Kusmiatun. Kisah ibunda RM Imam Kusupangat adalah pribadi yang selalu memberi petua inspiratif yang baik dan mulia mesubrata terhadap kehidupan beliau. Benih ajaran budi pekerti baik dan mulia yang diberikan ibundanya itu kelamaan sanggup meresap dan mengendap, sehingga mengakar dalam jiwa RM Imam Kusupangat. Perhatiannya kepada nilai ajaran budi luhur yang baik dan mulia makin mekar bagaikan bahtera bunga terate, yang di tengahnya telaga memberikan warna ketenangan bagi yang memandangnya, anggawe hawa adem ayem tentrem. Sejak umur kanak beliau yang menyandang Pandita Wesi Kuning ini sudah berminat dalam hal laku hastobroto. Laku tirakat seperti sikap taat laku puasa di segala hal menahan hawa nafsu, hamekek hawahu. Sejalan untuk arah yang baik karena gemar melakukan tirakat topo broto. Lambat laun berjalannya waktu menjadikan jiwa rohani beliau mencerminkan sikap yang luar biasa sejak usia remaja. Kisah inspiratif Imam Kusupangat masuk setia hati terate. Kisah inspiratif RM Imam Kusupangat adalah pribadi yang punya keingintahuan begitu besar, lebih-lebih keingintahuannya terhadap pengetahuan kanuragan serta kebatinan. Didorong oleh kuatnya keingintahuan beliau itu, karenanya waktu beliau berumur 16 tahun, ketika itu beliau bersekolah pada tingkat SLTP, tepatnya di SMP 2 Madiun. Beliau mulai merealisasikan mimpinya dengan belajar pencaksilat di bawah bendera dan panji persaudaraan setia hati terate. RM Imam Kusupangat dilatih oleh Pak Irsad, yang mana adalah pelajar dari Ki Hajar Harjo Utomo pendiri persaudaraan setia hati terate. Beliau RM Imam Kusupangat sukses mengakhiri latihan pendidikan pencaksilatnya selama 5 tahun lamanya, yaitu pada tahun 1959 di saat beliau sudah tamat dari SMA Nasional Madiun serta memiliki hak mempunyai gelar pendekar tingkat 1 persaudaraan setia hati terate. Kisah Pandita Wesi Kuning menjadi inspiratif warga setia hati terate. Kisah yang inspiratif sewaktu hidupnya saudara RM Imam Kusupangat yang dipanggil dengan sapaan Pandita Wesi Kuning. Namun, sesungguhnya apa penjelasan dari Pandita Wesi Kuning itu? Mengapa beliau memperoleh sapaan begitu? Kisah inspiratifnya bahwa RM Imam Kusupangat dikenali selaku pribadi yang berdedikasi tinggi serta tidak punya arti menyerah dalam menghadapi segala ujian dan rintangan dalam kehidupan. Skema hidupnya simpel, meskipun dia sendiri dilahirkan dari keluarga terah darah biru yang bermartabat. Penerus keturunan Kusumah Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Beliau pula pribadi yang sederhana, dikenal sangat kuat dalam pendirian serta seluruhnya membaktikan diri kepada Tuhan dan untuk kemanusiaan. Pada suatu waktu tertentu saat RM Imam Kusupangat ditanya dengan 2 pertanyaan, beliau menjawab dengan lugas, tegas dan jelas. Diantaranya adalah: pertama, siapakah orang yang sangat ia kasihi di dunia ini? Karenanya dengan tegas beliau menjawab, ibu. Kedua, organisasi apa yang sangat ia kasihi? Karenanya beliau menjawab juga dengan tegas, persaudaraan setia hati terate. Kedua jawaban dari 2 pertanyaan itu bukan hanya jadi omong kosong semata.
Karena dapat dibuktikan dengan hampir semua hidup RM Imam Kusupangat diabdikan seluruhnya terhadap ibunda beliau. Selaku pribadi yang selalu berjasa untuk hidupnya. Serta organisasi Persaudaraan Setia Hati Ternate selaku tempat di mana beliau mendapatkan jati diri serta sebagai tempat beliau untuk membaktikan dirinya sendiri terhadap sesama makhluk. Dari keluhuran budi serta sikap beliaulah setelah itu beliau dipanggil dengan istilah Pandita Wesi Kuning. Yang sapaan ini merujuk di warna wesi kuning selaku senjata kedewataan yang menyimbolkan ketabahan, kesaktian, kewibawaan sekalian keluhuran. Sedang dalam kamus bahasa Jawa, kata pandita mempunyai makna guru dalam pengetahuan kesempurnaan hidup. RM Imam Kusupangat benar satu diantaranya seorang figur SH Ternate yang cukup legendaris. Pada diri beliau banyak kelebihan di mana beliau ini berimbang di antara keilmuan dan kesetia hatiannya, dengan organisasi kepelatihan yang tercermin di saat Kang Mas Tarmaji memegang selaku Ketua Umum serta status Mas Imam Kusupangat selaku Dewan Pusat. Tidak hanya itu RM Imam Kusupangat selaku pendobrak SH Ternate. Sikap cinta kepada organisasi nampak di mana beliau ini sewaktu hidupnya dipakai untuk membaktikan di SH Ternate. Beliau belajar langsung Bapak Irsyad selaku figur pembaharu kepada kurikulum organisasi. Maka dari itu RM Imam Kusupangat mewariskan area kepelatihan dari Bapak Irsyad. Kisah pertandingan inspiratif RM Imam Kusupangat dengan Syekh Wulan atau Kiai Sewulan. Di satu sisi di era beliau organisasi SH Ternate semakin bertumbuh. Atas kematangan lahir dan batin beliau. Di mana tepatnya pada 1960-an. Seperti dilihat oleh kebanyak orang, RM Imam Kusupangat dapat berlaga secara hebat melawan Syekh Wulan. Ketika itu juga sesepuh RM Sutomo Mangkujoyo mengucapkan jika hidup serta matinya PSHT ada di pundakmu. Pada akhirnya RM Imam Kusupangat mengangguk sendika dawuh serta mencium tangan RM Sutomo Mangkujoyo. Di mana saat itu tidak ada satu juga organisasi pencaksilat yang berani melawan Syekh Wulan. Yang termasyhur dengan keampuhannya. Hal ini terjadi lantaran Kiai Sewulan atau Kiai Sukoco sempat berkata jika seluruhnya aliran pencaksilat di tanah Jawa tidak ada yang mampu mengalahkan beliau. Maka seluruh aliran pencaksilat sekalipun SH Ternate dilarang berkembang di luar Pulau Jawa. Atas panggilan hati nurani demi keberlangsungan pencaksilat dan organisasi tercinta pada akhirnya dengan berat hati beliau terpaksa melayani ajang adu kesaktian. Pada akhirnya berlangsungnya kompetisi serta kesepakatan di antara RM Imam Kusupangat dan Syekh Wulan. Perlu diketahui bahwa Syekh Wulan atau Kiai Sewulan adalah merupakan seorang pendekar yang sakti tidak pernah kalah saat itu. Kisah pertandingan di luar perkiraan, sehingga menjadi inspiratif dan melegenda. Kisah tersebut banyak yang berasumsi bahwa siapa kira-kira yang lebih unggul. Banyak yang mengira pertandingan antara Raden Mas Imam Kusupangat melawan Syekh Wulan tersebut akan berjalan sangat sengit. Namun demikian kenyataannya bahwa Raden Mas Imam Kusupangat bisa menaklukkan Syekh Wulan dengan secepat kilat. Tidak membutuhkan durasi waktu lama. Dalam afu kesaktian tersebut singkatnya Syekh Wulan sudah terkapar tak berdaya. Sehingga dimaklumatkan Raden Met Imam Kusupangat sebagai pemenang dalam laga pertandingan pencaksilat bebas tersebut. Dari pertandingan inilah selanjutnya waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dan seterusnya organisasi SH Ternate dapat berkembang biak dan dikenali masyarakat umum dan warga PSHT khususnya.